Awas orang kampung. Hanya menolong tu mang kau jipan awak kepada orang peraluna. Ang bakodam nampak Deden. Mati kemawat dia mati. Talib. Lah jadi yang cari ramuan dan suruh petang. Om. Wan. Yo, awak kan berang talen dah Pak. Rasul Wan. Wah, Deden. Awak punya kodam. Apa nang takui juga enggak? Ada nak ngerti dia jangan. Lah, nio Pak Jorong. Yo. Nio Babin bonanya. Yo. Kalau di kodam itu selesai satu. Lele dah. Nak cek dia itu Wan. Badan nak sakit-sakit ke dia Wan. Itu permulaan. Pembukaan namanya. Nang kini, ang cari jo lah. Merusan Babin jo Pak Jorong tu dan nyelesain. Lele dah. Dan lagi petanggang ah. Wan. Bergadang aja ngana bergadang. Jadi kini ang cari saja. Ang lah punya kodam. Taluan so. Talua ayam hitam, ayam putih betul hitam. Talu ayam putih. Ang berdapuk je. Badan hitam. Ah, Iri ya balangau. dia langau 2 kilo. Andi. Balangau 3 kilo. Sekarang dia bertampuk di bawah. Lelerang di bawah tampuknya. Dalam dia tempat di bawah. Jadi kini sugiro je lang. Diam. Ambil capek. Pak. Kamar kalian cari talu hitam ayam putih apa ya? Apa ni kau kadang Om? Tak ada Om bilang ngau dah. Anta copek nanti bo. Dia nak ada suur Om. Telur hitam ayam putih aja. Am kepala mandiang. Dari kecil. Bauan. Telur mana? Dan suruh 3 cie yang bau. Dah dia Den. Telur ayam hitam, telur hitam ayam putih Om. Telur hitam. Ayam putih. Ayam hitam Om. Di mana pet angko? Awak tanya ke mama Om. Kerja dia Om. Om je lah. Wan. Mama awak kerja Wan. Mama ang ya. Wah ang calik orang nang kangota. Leja ledang. Aden ko cucu saming kira leja ledang. Iku aden nang ota. Talua nang bawa ke Den. Telur hitam yang dari mana pek ko warnanya hitam tapi ndak asli hitam ko dah. Mama awak Om. Kok mama angkok ni. Saya lihat dah. Tandunyo ndak talu asli hitam. Hah? Tangan Den. Ang lagi tadi kau. Ada nang ota-ota jo ande. Iya Den kira jo angnya kau. Aduh semua Om. Apa om je dah. Wan. Ang Den liter ang kau. Aku aja dia. Hitam itu ada. Yo. Keceng kau. Om Wan. Akhirnya itu je lah. Jalan nak mudah juga cari. Ada apa ni yang nendang? Ini itulah. Pencarian yang caru manual kita pakai. Tentu lo di Om Wan manual ya. Batu. Ang sangko dan lagai ko nak tentu basuh ngiri dah manualnya. Dalam puncung ko. Yo Om Wan. Itulah lah. Tapi jalan cek. Aduh cek lain. Ada Wan. Karam dia mah. Karam dia. Ciri langau mah. Dia mencari ketika digoreng sudah. Nak ciri langau nak Wan. Ciri langau 3 kilo. Ciri langau 3 kilo.
Ade. Angka pandai enggak? Angka pandai enggak? Angka pandai enggak? Jadi Wan. Angka pandai enggak? Jadi Wan. Angka pandai enggak? Jadi. Nah, gini betu. Dia matanya Kang. Yang Wan. Nan dua lagi mas sarai Dua lagi. Kambie. Kambie. Nama tampuk di bawah. Kalau dia tempat bawah lewat bawa Wan. Tapi segan nak duluan. Oh, nah itu dong. Wan. Miang itu ganji lu. Nah itu loh. Jangan. Nah, ada cek lagi. Sekarang dia mau nuah nama. Tu nang cek lagi nan ciri langon nan 3 kilo mah. Tobok lewat Wan. Nah, dumai cik anda aja nak. Semoga pandai lagi, tidak bermodal. Agiat. Awan Om Wan lagi awak 5. Om Wan. Om Temben. Om deh. Dah om dah. Wan. Wan. Ini betul. Tarik ko dan terima dulu nanti ko. Nah, Deh. nan dua yang setelah waang dan bukan ko damang. Ang tambah sareknya. Le. Ini yang turik den. Wan. Itu dan bukan ko damang. Lah, Wan. lah. Waang du, pasal lo. Oh, kilo Wan. Jangan tuang. Wan. Gulu Wan. Buka jamak Wan. Mengalang buka dah tu, bukannya buat jam dulu lah. Dah ada. Dah ada. Pakai. Yang wah kan selesai capek nak. Di Wan. Ane punya otak kecang kau. Wan. Cucu sambil kirai. Harus tahu ang. Kirai Wan. Khalid. Aduh nak kadang kecil kan cik. Dia banyak urusan kan. Dia perlu. Assalamualaikum. Salam. Tunggu loh. Tunggu lu. Santai duduk lah lu. Duduk santai lo. Duduk lah. Ngalek kok. Aduh penting bana. Sudah kok kondak kamu mendangan dah balik. Ada kalau kamu pengaruh itu dan jencak mengatur urusan dulu. Nyo terserah deh. Kalau ang tak gua pendirian itu ndak kata pengaruh ada enggak. Jangan minta cuma 2 minit jadilah sudah tu dan ndak kabur urusan yang lain dah. 2 minit aja. 2 minit ya. Duduk lah santai. Memang. Oh, itu kecang dan Allah Ada duduk lah lu. Kok kewajiban ya, kewajiban dia menyampaikan. Yo dan aku yang punya kodam. Yo kodam yang hebat. Waktu kita bacilek di ujung ten, yo taraso memang tibonya dan aku memang iko ha. Tapi tahu nang kodam tu. Saya tahu ang kodam tu. Kodam tu asal katanya dari kodim, artinya pembantu. Jadi kojin pembantu. Kalau di Kecen itu adalah turun temurun dari nenek moyang awak. Kita kaji dulu. Jin tu asal katanya dari jan. Jan tu artinya tertutup, tidak nampak ke. Jin, jannah, janin, majnun. Jadi majnun ko orang gilo nanti tutup akal sehatnya. Jadi apapun itu sejenis makhluk halus nama iriang-iriang awak dan mengaku sebagai leluhur awak ataupun nenek moyang awak, dah ada turun nenek moyang awak tu lah mati. Malu ka mungkin inyo ka menurin-nurin awak lihat. Malu ka bisa inyo bangkit dari kubur keluar main bagai macam tu. Jadi
sebenarnya kita kalau di otaknya deh jin. Nyo mengaku-ngaku elok, dan nyo menginformasikan adonan tahu bila hari kiamat, adonan tahu bila orang mati bagai. Lai tahu itu bah mangkonyo tahu dalam surah surah As-Saffat ayat 1 sampai 10 ada dijelaskan bahwa jin koko berusaha untuk mencuri berita dari langit, tapi tidak bisa. Sudah tuh dalam sebuah hadis disampaikan bahwa malaikat mengecek-ngecek di awan. Nah, tentang kejadian dan apa yang akan terjadi di muka bumi kok. Nyo danga ada setan tuh. Nah, disampaikannya ke dukun-dukun. Tuh ya dah, jalan dah. Aden ndak ada makai jin-jin tu doh. Aden kodam yang ada dan yang kecil tumbin. Nah, jin, kodam, setan, iblis, nan setan ko itu lebih mengarah kepada sifat. Kalau ada nan buruk sifatnya itu itu setan tuh. Ada setan yang wujud manusia. Jadi setan koko adalah jin dan jahe, sedangkan iblis koko adalah ketua dari sekalian-kalian jin dan lah tak mau sujud ke Nabi Adam. Ada banyak dalam Quran mah. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis wastakbar. Kana minal kafirin. Dia sampai ke jin itu nang. Itu mangkode dia tahu. Yo bingung nih jadi. Nenek moyang apa tuh? Iyo mereka tuh memang membingungkan. Kalau nenek moyang awak, kita kok mengikuti nenek moyang atau mengikuti Islam? Agama kita sama-sama Islam. Yo, sementara di dalam Islam itu ndak do. Kalau seandainya boleh bajin-jin, bakodam-kodam segala macamnya, mengana Nabi Muhammad dulu waktu tupai porang sampai tangga giginya, sampai taluko bagai mengada ditolong aja dek jin kodamnya. Tapi sedangkan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad kok malaikat Jibril. Sementara kita manusia biasa kok. Jadi cobalah baca surat jin, baca terjemahannya. Kalau seandainya ada ayat ataupun dalil nama membuliakan beko pakai jin, pakai kodam, ada yang berguru kang. Weh, Lep, angnya mah onggok lah ngerti anak. Dah cuma onggok ya lah. Sose wang beko di akhirat tanyayo. Ada nih ragu gini. Ada kini. Kalau punya kekuatan. Dan lah punya kekuatan lebih daya kita. Coba duduk di siko. Kita uji mana lebih kuat kekuatan Allah daripada kekuatan kodam wang tu. Cobalah kaluana. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi anzal ladzi yashfa'u 'indahu illa Anyi alun separuh ayat kursi dia baca lah tak telok de kodam. Jadi kini mana lebih kuat, Allah kah kodam kah? Kalau seandainya yang mengakui Allah itu lebih kuat, mengandak ke Allah aja langsung. Benar pakai perantara. Lah segitu aja yang renungkan lah kata-kata dengan lelo. Dempai leh, kau demi keselamatan wa anggo. Nah, le jalan dah lo. Sekali pun ngeceng kau ya. malah dekat kalian Yon ini gue. Woi, Talib. Bang. Kawan. Bah. Bayawan. Lai bahasa sajuo kaji do. Itu nambe amboragu ni pemuana. Bade ragu.
Leka sah dah kamu, leka boleh ada kamu wan. Sah ndak sah banyak. Dan kini ang punya kodam dari kene. Ya. Ah, berarti itu pembawaan dari lahir. Ndak ada masalah kayak dah. Ada yang merugikan orang. Merugikan ni ndak wan. Itu. Tapi ragu go wana tibul. Nah, ragu tu nak buat penyakit. Jadi, kalau awak tu ragu, di sini awak mengambil sikap cepet. Kau dipakai oleh mulu, kau dibuang. Awak ragu loh. Sebab anak kan ragu dia wana. Kalau mau tarian ikut dia wana. Itulah. Rancang ndak ditaruhan. Pila den kecengkang tadi. Tipu lupa jadi. Lada nagia dalilnya, lada nagia ayatnya, lada nagia hadisnya. Wan, Wah, suku nama urus-urusan den. dak mau urus-urusan. Wan dah ikut akidah orang anan ka tanianyo de gara-gara de wan ko. Urusan awaknya urus. Dari hari ke belakang bau urus jo. Terserah de wan. Nan jale kini dalil dan sampean. Atunan iblis, atunan jin, atunan setan. Nan jale atunan namo kodam. Kodam asal kata dari kodim, pembantu. Sebenarnya bukan awak, bukan jin tu nama membantu awak, akan tetapi awak nama membantunya. Baca surat jin, bacolah hadis Nabi namanya cen bahwa jin koko mencuri pembicaraan dari malaikat, nama bicara ada tiawan, kemudian inyo nama bisikkan ke telinga awak ditambah dengan 100 kebohongan. Jadi informasi yang disampaikan tu tidak ada nan batu. Amulang mayang keceknya dah. Kalau den dah ang pandai. Pilih ya, agama atau jin. Ang tapi letakkan ada orang Solo. Kini nama model lah buruk di Solo tu lerang gara-gara ada ang. Dek Tuhan pun buruk lo Dan nama. awak kini sebab gini ko Om Wan jo kena. Om Wan. Ini balian ke agama. Wan. Ambo kecen wan kababin lemua. Rata kana babok ke kantua li jorong lai. Mangal babin ang bau. Pipatang lah selesai masalah tu. Babin lu dan dibawa. Tapi kecil Om Wan nak takut je babin tu. Badik mangga retek lo tapak kaki Om Wan. Yang banyak kecil. Terbukti kan di belakang inyo kue maraso hebat mau itu lo jo jin nanti tu. Kadang inyo pura-pura ke menolong awak. Beko tibo di hari nan diparalu kan. Inyo dah tibo dah. Itulah jin lai kado jin koko nan bantu AC panjang janggui kemudian basorban inyo mengaku. Alah, banyak cerita nang menarimu lo angko. Mengaku Islam gitu suruhan solat suruhannya beribadah. Tapi ibadah waktu sia tu inyo menarimo coba. Kalau ndak percaya ndak terima agama. Kita buktikan nanti. Dari ketek dan mendapat ilmu ko, alen ndak ada masalah. Dan kan ilmu ya dibanggan, mereka menolong mati suak. Ndak tentu den. Ten. Iten lah ya do buya tibo Ten buya tibo. Datuk lo lai. Ibu lu nana buya godang. Tanyo kenyo beko. Kini uang tetap di siko dulu. Kita buktikan kalau seandainya Denko nembukan ulama ko mungkin orang ndak percaya pun ane kecen tapi tanyo na ke buya tu. Beliau tu ndak sekedar seorang buya. Datuk yolo pemimpin yolo tu Patang lah ye lu lah cayo lah. Tu awak baik kini Om Wan. Adang Patang kini lagi ya? tunggulah bukti tu buya ampian tibo. Cuba lah kau buya tu pandai mah ponen. Cuba lah. Al-Quran dalam mula iya pedongku. Jadilah. Kita buktikan. Tunggu Yo sawana takui gini doh. Jin-jinan ada dalam badan tu mencari ulama tu lah menggigil. Pandai membonnya gini doh. Mana dak keluar ilmu setiap laro kan? Kini bitu. Debuya aku lah tibo ko Kita buat acara live. Kita livean ke Facebook. Kita livean ke Instagram. Livean ke berbagai media sosial. Abah dialog ke Wanjo Buya tu beko. Jadi kita buat dialog interaktif supaya dicari dari masyarakat teh. Kini baca rolai kemauan ke pai. Wan atau kapuang.
Buya lah datang kemari. Tolonglah Wan tanya ke Buya ko bah hukum perdukunan dalam Islam. Wan karajuan tu ikut anak ko wan asong-asong untuk magia-gia kodam segala macam lah. Ya ambo heran ambo jangku. Urusan ambo sejak dahulu sampai kini ambo urus juga. Ambo punya kepandaian ajan sasalangku. Kepandaian Wan tu lah bulia dalam Islam tu enggak. Jadi Buya, Iya. itu masalahnya Iya. anak koko nyoba-bawa untuk menuntut ilmu hitam ke nyo itu. Tuh, iya. Bah menurut Buya kerajaan koko. Ilmu hitam tuh aneh kerajaannya tuh. Dia tentu bersekutu dengan setan. Oh iya, kalau begitu tuh lah jalan, udah cocok banget aja kamu. Nah, Ya anak kamu, pun lulu, ya wah minta tolong ke Allah, ya dan kemudian berdoa ke Allah kan gitu. Tapi kalau seandainya lah minta kekuatan daripada makhluk-makhluk lain, ya termasuk setan, itu tidak sesuai yo ajaran dan nilai-nilai Islam. Maka kalau itu memang terancaknya wan, carilah ya cara-cara dan sesuai juga mawar. Jadi nak itu doh Pak. Ambo datang orang ke rumah ambo. Kadang ambo meminta tolong. Tentu ambo tolong. Iya. Manibon hujan, Iya. lian hujan atau ambo tolong semampu ambo deh biar. Ya boleh ya. Hanya menolong itu memang kewajiban awak kepada orang peraluna. Iya. Nah, tapi caranya, nah kan itu agama kan caro, Iya. ya agama amal, karajo. Nah, yang kita kerajuan tadi, yang kita amalkan tadi, sesuai aja perintah Allah, sesuai yang dicontoh oleh Rasulullah. Rasulullah tidak ada serupa itu doh. Rasulullah tidak ada malah serupa itu doh. Nah, ada majakan berdoa. Kan sebab minta tadi hujan. Ayo, ada doa minta hujan. Ya, bahkan ada salat minta hujan. Begitu juga supaya memang kalau tiba hujan menimbulkan musibah. Kita berdoa. Ya. Tapi Pak, ibu ya ada. Iya. Mau panggang, bawa kemayan, bawa kia, kayu-kayu, turun hujan ya Pak ada ya. Nah, itu mangkonya tadi dan caronya tadi itu. Ya kalau memang turunnya itu mungkin saja. Tapi kini caro. Jadi Di agama kok caro. carumbo salah ya. Itu yang perlu. pokoknya jangan dibantah juga lah. Jadi Adik kecen Buya anak, awak kada kia biriang dah ya. Boleh tambah itu. Abis itulah keranya kalau memang orang adalah bekerja sama setan itu. Abis untuk matasi orang menggaduh kok, keceknya kok. Dicari cara yang Samuel setan. Ya kan? Merusak orang, maniaya orang. Ya kan? Sementara awak dalam agama kok. Tapi tadi niatnya kan jatuh, menolong orang, membantu orang. Tapi caranya, kini ada nama lurian do mengen, dilakukan cara yang elok kan, dinanya Allah, balik. Ya, Jadi Pak, caro jalan keluar yang boleh ya. Ya. Kau yo salah caro ambo salamu kue. Yo, Pak ana rancak untuk ya di lebu ya siko namo Yo nak tantulur ambo sadu minta sadu bulia. Yo salamu kue. Ya. Tolak hujan Pak iya. Ya. Dimbo hujan tibo Ya. Jadi kiro caro ambo na salah Pak anan rancak tu ya le. Jadi ya kalau boleh itu dalam ilmu, Yo. namanya supaya hujan itu turun, ya ada caranya. Banyak menanam pohon-pohonan, kemudian ditabang, ya. Nah kemudian ketika hujan itu turun, makanya akan memberikan kebaikan untuk awak. Maka tanamlah pohon-pohonan kita rawat, jagolah pohon-pohonan itu, ya. Dan begitu juga kalau seandainya untuk supaya hujan tadi betul-betul menjadi rahmat bagi awak, maka jangan buang sarok sembarangan, ya. Artinya adalah kita tunjukkan dengan cara-cara yang ilmiah, dan kemudian kita tunjukkan cara dan sesuai dengan awak, ya, bukan menggunakan cara-cara melanggar agama. Iya, ya. Sehingga seperti yang yang tadi itu agama itu cara. Iya. Amal, karajo. Nah, ini itu makanya Rasulullah Al-Quran menuntun awak, para ulama-ulama mengajarkan awak mengikuti cara-cara dan ajakan. Maka itu yang salah tadi itu biasalah namanya awak bukan manusia. Nah, bahkan dalam Al-Quran sabuyan awak, ya, bahasa usia orang akan mendapatkan kemenangan yang besar, keberhasilan yang besar. Itu orang yang pernah berlaku salah, tapi nya bertaubat. Tapi nya menyadari bahasa karajo itu salah,
dan kemudian nyo tinggal kerja itu dan kemudian nyo lakukan sesuai yang diajarkan kamu, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuai yang disampaikan oleh Al-Quran kawan. Maksud itu ya itulah yang mesti kita lakukan. Jadi ate kesalahan ambo ko buya baca romo monobui yo bagai cik buya tadi siri ana more nak basekutu juna lain. Iya. Baca ro de ambo ndak buya. Caranya kalau di dalam Al-Quran ya, dan diajar namanya adalah bertaubat, ya, bertaubat. Dalam Al-Quran sebutkan, wadzalika huwal fawzul azim. Mereka itulah orang akan mendapatkan kemenangan yang besar. Siapa orang tu? Yang pertama adalah at-taibun, orang yang bertaubat. Apa cara bertaubat? Yang pertama, karena jangan selama kita sadari suatu salah. Ya, setelah itu awak minta ampun kepada Allah SWT. Banyak-banyak beribadah kepada Allah SWT. Banyak-banyak awak melakukan perintah Allah SWT. Dan kemudian yang ketiga, maka awak kerja lagi cara-cara yang baik. Apa banyak amal ibadah awak. Insya Allah kalau konsisten, itu konsisten seperti itu tuh. Insya Allah justru orang yang paling beruntung. Wazalika huwal fawzul azim. Orang-orang itu akan mendapatkan kemenangan besar. Siapa orangnya? Orang-orang yang bertaubat, orang yang bersalah dan mereka bertobat. Jadi orang yang hebat itu Pak, orang dan meninggalkan kesalahan setelah bertaubat. Itu orang yang hebat. Ya, itu orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan besar. Ya, kenapa? Karena Allah telah membimbingnya. Akhirnya tidak bisa nangiwan dah. Ya, maka itu banyak ya berdoa kepada Allah SWT. Banyak beribadah kepada Allah SWT. Aku hampir lo sasik le Bang. Iya. Itu dulu kecilnya. Itu makanya. Di bawah baca kan. Ya. Siapa namanya Kak? Si Talib lah. Oh Talib, itu Talib. Nah, ya. Nah, apa yang kita sampaikan tadi, nah, insya Allah lakian dari Allah SWT dan kemudian banyak beribadah berdoa. Insya Allah, udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, kata Allah, aku akan kabulkan. Kalau ingin bukti, bahasa Allah tu mengabulkan doa awak. Iya. Kalau abiko malam, ya. Kok gini kan Februari, wah. Ya. Kalau abiko. Dan ketika kalalo itu berdoa, ya Allah tolong jagoan nambuh ku ampe. Insya Allah biko Talib jagoan dijagoan ku ampe itu. Cobalah, biko malam cubuan kok. Jadi insya Allah, Allah itu bukti Allah sayang jawab. Bahasa Allah mengabulkan doa-doa awak. Ya, nah maksud itulah membuktikan kalau Allah itu akan membantu dan ado di daki awak. Allah akan kabulkan doa awak. Insya Allah, ya mudah-mudahan Wan Jo Talib jangan kita bersama sadonyo. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa membimbing awak dan kemudian membimbing awak untuk berjalan dengan lurus. Seperti yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim itu awak. Allah tunjuki kami jalan lurus. Ya, insya Allah ketika awak berdoa, kemudian awak berusaha, maka insya Allah kita akan bersama-sama menjadi orang lah menjalur itu para Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan insya Allah ya, Wan akan menjadi orang yang mendapat keuntungan yang kadang ya ketika bertobat. Dan mudah-mudahan Allah akan membimbing sehingga nanti akan bersama-sama Rasulullah menjalannya lurus. Insya Allah Biswa Wan Talib dan kita bersama sadonya mudah-mudahan akan dimasukkan ke surga oleh Allah SWT. Jadi ucapkan terima kasih ambo ke Buya. Yo kalau nak tiba Buya mungkin ambo taruh di lembah nan rusak ko ya. Masuk kutukan Allah nama dah. Jadi terima kasih ambo sama-sama insyaallah Wan. Sama-sama kita diberikan hidayah oleh Allah Wan. Jadi ambo minta maaf lo Wan. Tadi menyampaikan jadi awak akan selalu dibimbing oleh Allah SWT. Soalnya ya, yang berdua kok, lapan ni kami menasihati kok. Iya. Lapaya caro, tak kanya anak di bawah bawah. Iya. Tapi dari dangannya doh ya. Insyaallah. Ambo sendiri ya paknya ketuakan syukuri nama ya. Menasihatinya dak dangah. Alhamdulillah lah tibo ya. Selaku wali kota Padang dan gubernur terpilih namanya. Ala lunak hati beliau. Mudah-mudahan iko terakhirnya melakukan kesalahan. Mananya wan ko orangnya elok, Talib orang elok. Mudah-mudahan insyaallah dengan bahasamu awak singon elok tu munculnya balik berkembang. Jadi kami Buya dari warga Negeri Sumpurui mengucapkan banyak terima kasih sama-sama Buya nantilah meluruskan anak panakan kami di Negeri Sumpurui yang telah jauh sasiknya selama sama-sama. Mudah-mudahan jadi amal ibadah Buya. Yo ko salam bo ka Pak biar Pak mo maafan. Mengalui nyo ka Pak maaf Pak na masalah kanyo. Ang teteli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahyaldi yang sallallahu.
Wali Kota Padang dan juga Gubernur terpilih di Sumatera Barat mengajak kita semua jangan lupa si Jange TV, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian orang yang merasa bisa mengetahui hal yang akan terjadi di dunia ini. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakan besok, dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surat Luqman ayat 34. Dalam Surat An-Naml ayat 65 dijelaskan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Lalu kenapa ada orang ataupun dukun yang mengetahui perkara gaib? Inilah penjelasannya. Para malaikat saling berbicara di atas awan dan awan-awan yang gelap tentang berbagai urusan yang akan terjadi di bumi. Lalu didengar oleh setan-setan. Kemudian setan-setan itu membisikkannya pada telinga para dukun sebagaimana botol ditiup. Lalu setan-setan itu menambah urusan yang didengarnya dengan 100 kebohongan. Ada sebagian orang yang masih melakukan hal-hal yang demikian, lantaran hal tersebut juga pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka di zaman dahulu. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Tidak ada salahnya kita menghargai sebuah tradisi atau hal-hal yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita. Akan tetapi, apabila tradisi tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka kita harus meninggalkannya. Hanya Nabi Sulaiman yang diberi kekuatan untuk menguasai jin. Selain Nabi Sulaiman, tidak ada lagi manusia yang bisa menguasai jin. Ini dalilnya. Qala rabbighfirli wa habli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan atau kekuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran Surat Shad ayat 35. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mau melangkahi doa Nabi Sulaiman ini. Dalam sebuah hadis disampaikan, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jin Ifrit menampakkan diri kepadaku tadi malam untuk mengganggu sholatku. Kemudian Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk memegangnya. Aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga pada pagi harinya kalian bisa melihatnya. Namun aku teringat doa saudaraku Sulaiman, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Kemudian Rasulullah melepaskan jin itu dalam keadaan terhina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dapat kita simpulkan, jika ada makhluk gaib yang mengaku mau membantu kita, maka kita telah dibohongi. Jika ada yang memiliki khodam, maka tak lain itu adalah jin yang menyesatkan. Jika ada yang berhasil mengalahkan dukun jahat dengan bantuan jin atau khodamnya, maka itu hanyalah sandiwara. Ketika kita tenggelam dalam hal-hal berbau mistik, maka kita tak akan hentinya disibukkan dengan berbagai perkara. Nabi Muhammad saja tidak mau menguasai jin, lalu kenapa kita malah bekerja sama dengan mereka? Ingat, setan dapat berpura-pura menjadi jin muslim, karena mereka adalah makhluk yang sangat pintar berbohong. Mari luruskan akidah kita.
kita berpedoman saja pada Al-Quran dan hadis, jangan berpedoman pada bisikan-bisikan yang tidak jelas. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, bukan memerintahkan kita untuk menerima informasi dari jin. Kami, Si Jengek TV, insya Allah akan selalu berjuang untuk menyampaikan kebaikan dalam hal akidah dan akhlak, terutama untuk diri kami sendiri dan juga untuk semuanya.